Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raudloh Rida dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, polemik status kepemilikan lahan Sintu Raca Gede ini terus berlanjut nih, dan bahkan saat ini nih berlanjut ke proses peradilan. Ada 6 warga Desa Babakan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang ini menggugat PJ Gubernur Banten Al-Mukhtabar dan juga PT Modern Industrial Estate. Lalu, bagaimana nih kelanjutan polemik sengketa lahan Sintu Raca Gede dan apa saja isi gugatan yang dilayangkan oleh warga penggugat? Saat ini di Studio Sultan TV telah ada bersama kita narasumber Bapak Hendy Effendi SHMH yang juga merupakan tim kuasa hukum dari para warga yang memberikan gugatan, dan ini juga sekaligus merupakan tim MYP Law Firm. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat badan dan jasmani, berikut juga kantong. Kalau awal bulan tentu ya Pak ya, sehat masih kantongnya ya Pak ya. Biasanya kalau di pertengahan atau nggak di akhir ya, udah agak kering nih Pak ya. Iya, tergantung kondisi. Tergantung kondisi. Nah Pak, ini kali pertama datang ke Sultan TV atau sebelumnya memang sudah pernah nih Pak? Kali pertama kita diundang. Kali pertama ya Pak ya? Saya sudah pernah terdahulu diundang oleh Banten TV, tapi bukan dalam konteks permasalahan hukum. Oh baik, dan tentunya meskipun ini kali pertama ya Pak ya, kita berharap juga ini menjadi kepanjangan ya Pak. Nanti mungkin di episode-episode lainnya Bapak bisa hadir nih ya, kita berbincang di bincang hari ini. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Dan sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih Bapak. Sama-sama. Sudah berkenan meluangkan waktunya, karena sama-sama. pasti di tengah kesibukannya ya Pak ya, Bapak sudah berkenan untuk meluangkan waktu dan kita berbincang pemirsa. Di bincang hari ini dengan temanya terkait dengan sengketa lahan Sintu Raca Gede dan juga mismanajemen aset Provinsi Banten. Ya. Pak, kita langsung aja nih Pak Oke, ya mangga. ke pertanyaan-pertanyaan di segmen pertama. Sejauh mana sih Pak nih polemik sengketa Sintu Raca Gede ini berlangsung? Saat ini kita sudah lakukan proses upaya hukum dalam membela hak hukum masyarakat Babakan, Kecamatan Bandung, yaitu dengan melakukan upaya hukum gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Serang. Itu. Nah, selaku kuasa hukumnya nih Pak, ini juga mungkin kan pemirsa juga ada yang bertanya-tanya, memang apa saja sih Pak isi dari gugatan yang dilayangkan oleh ke-6 warga tersebut nih Pak? Pada prinsipnya kita selaku tim kuasa hukum dari masyarakat Babakan, Kecamatan Bandung, pada prinsipnya kita melakukan gugatan itu ingin meluruskan fakta. Karena adanya sebuah klaim atau adanya sebuah pengakuan dari pihak Provinsi Banten dan pihak dari Kabupaten Serang, dalam hal ini merujuk dalam sebuah peraturan daerah tentang RT/RW, yaitu nomor 1 tahun 2023, itu Perda RT/RW Provinsi Banten, di pasal 26 ayat 3 huruf C, yang kemudian dirujukkan kepada Perda RT/RW Kabupaten Serang nomor 10 tahun 2011, di dalam klausul pasal 33 ayat 5 huruf G, itu maka kita lakukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada mereka, yaitu pemerintah Provinsi Banten, pemerintah Kabupaten Serang, untuk kita meluruskan fakta hukum yang sebenarnya bahwa tanah itu adalah tanah hak wilayah, tanah adat. Jadi sebagaimana dituangkan dalam pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria, itu hak wilayah, yang kemudian diterangkan juga di pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu hak milik, yaitu hak turun-temurun. Hak turun-menurun. Ya. Jadi memang klaim dari pemerintahan Provinsi Banten ini yang kemarin tuh sempat membuat ribut ya Pak terkait klaim lahan tersebut. Akhirnya ini juga digugat ya Pak oleh para masyarakat yang menyatakan bahwa tanah itu memang hak adat, seperti itu Pak. Iya. Nah, hak warga, hak adat ya, warga masyarakat. Dan memang ini sudah digunakan sudah sejak lama, seperti itu ya Pak ya. Kalau bicara dalam
bukti kepemilikan kami yaitu peta rincik dari 1951. Oke. Jadi kemudian dicatatkan di HKP, daftar himpunan ketetapan pajak, kemudian ada SPPT, ada C desa. Kemudian memang itu tanah masyarakat, tanah adat gitu. Oke, karena kan sempat juga nih Pak ya, ada pemerintah yang akhirnya juga membalas dari tadi ya klaim atas warga yang merasa itu adalah tanah warga. Ini kayak ini sebelumnya tanah pemerintah gitu. Masih kekeh gitu Pak dengan statement hal itu. Ya. Tanggapan Bapak seperti apa? Memang sah-sah saja semua orang mengakui, tetapi perlu diingat, Oke. hukum itu bukan hanya sekedar untuk diungkapkan, hukum itu bukan hanya sekedar untuk diucapkan, tapi hukum itu harus wajib dibuktikan. Jadi di dalam KUH Perdata pasal 1865 itu siapapun yang menyatakan sesuatu hak atau mendalilkan sesuatu hak harus bisa membuktikan. Oke. KUH Perdata itu pasal 1865. Kemudian kalau di pidana itu kan dalam konteks hukum pidana itu ada pasal 184 alat bukti. Ya silahkan jabarkan sedetil mungkin, buktikan secara komprehensif. Oke. Gitu. Jadi jangan sampai mengatakan bahwa ini punya kami, ini tanah negara, tapi tidak ada data pendukung. Nah, jadi balik lagi tadi ya, seperti Bapak sampaikan bahwa memang kalau misalnya kita bicara hukum ya Pak, ini bicara bukti. Iya. Kalau memang satu sama lainnya mengklaim ini adalah miliknya, tentu ya silakan untuk memberikan bukti sevalid-validnya tentu ya Pak ya. Sesuai asas hukum perdata, Oke. yaitu actori incambit probatio. Jadi siapa yang menggugat wajib membuktikan. Jadi kami ingin membuktikan siapa yang memang hak kepemilikan tersebut, gitu kan, secara data fisik dan data yuridis yang kami miliki. Kemudian silakan buktikan oleh pihak provinsi dan pihak Kabupaten Serang. Oke. Termasuk di situ ada sebuah pencatatan yaitu BPKD. Makanya kita jadikan itu tergugat juga di BPKD. Kemudian Badan Pengawas Keuangan Pembangunan BPKP, termasuk Kanwil BPN kita jadikan tergugat di dalam sebuah gugatan. Totalnya Pak, selain Semua itu ada berapa ada tergugat? 9 pihak. Ada 9 pihak, jadi 5 pihak itu tergugat, yaitu 1 PJ Gubernur, Oke. yang kedua BPKD, yang ketiga Bupati Serang, yang keempat tergugat 4 itu adalah BPKP, Badan Pengawas Keuangan Pembangunan, yang kelima adalah Kantor Kanwil BPN Provinsi Banten. Nah, turut tergugatnya yang pertama adalah Camat Bandung. Yang kedua turut tergugat 2 yaitu Kepala Kelurahan, yang dalam hal ini mungkin diwakili oleh Sekretaris Desa, karena Kepala Desa saat ini sudah dijadikan tersangka oleh Kejaksaan. Oke. Terus ada turut tergugat 3 yaitu Pokpan, AI Modern, yang turut tergugat 4 yaitu Pokpan, jadi 9 pihak. Jadi ada 9 pihak yang memang dijadikan tergugat ya Pak oleh pihak tergugat dan turut tergugat. Tergugat dan juga turut tergugat. Nah, boleh Pak mungkin disampaikan 2 ataupun 3 nih Pak. Kenapa sih hal yang melatar belakangi orang-orang tadi nih Pak ya ini dijadikan sebagai tergugat? Jadi saya jelaskan kembali ke belakang. Jadi ada sebuah pencatatan di dalam Perda Kabupaten Serang, yaitu Perda RT RW nomor 10 tahun 2011. Di dalam klausul perda tersebut tercatat pasal 33 ayat 5 huruf G, yaitu dicatatkan situ Rancagede Jakung Kecamatan Pamerayan. Kemudian dilanjutkan oleh Perda RT RW Provinsi Banten, yaitu nomor 1 tahun 2023 di pasal 26 ayat 3 huruf C, nomor D huruf BB, di situ catatannya situ Rancagede Jakung. Jadi karena adanya sebuah pencatatan perda yang kemudian kami menduga jadi salah administrasi pencatatan, di situ menerangkan ada sebuah nama kampung atau nama desa yaitu Jakung. Kami sudah telusuri ke bawah, investigasi, yang kemudian kami juga mencari data-data yang valid dari sebagian masyarakat, tokoh masyarakat di situ. Kami turun ke lapangan
Jadi Jakung itu tidak ada nama kampung ataupun nama desa. Tidak ada Jadi ya, yang Pak, ya? dicatatkan di Perda nomor 10 tahun 2011 Perda RT RW Kabupaten Serang, kemudian Perda RT RW nomor 1 tahun 2023 Provinsi Banten, nama situ Ranca Gede Jakung, Kecamatan Pamarayan sudah terpecah dua. Nah, Kan gitu. Iya. Jadi kita ini saat ini membela orang Kecamatan Bandung, bukan Kecamatan bukan Pamarayan. Pamarayan ya, Pak, Iya. ya? Kemudian dia dicatatkan bahwa di dalam perda tersebut Kecamatan Pamarayan yang mana? Nah, Karena Kecamatan Bandung diabsahkannya itu tahun 2004. sebelum perda itu ada dong, Pak, Iya, ya? Nah, gitu. jadi ada celah yang akhirnya ini memunculkan spekulasi ya, Pak, ya? Tentunya Ya, ada menjadi permainan sebuah apa? keresahan, Iya, oke. kegaduhan terhadap masyarakat yang kemudian kami turun membela sebuah kepentingan hukum masyarakat. Gitu. Karena memang sejujurnya, Mbak, Ya. kami ini dasarnya bukan dari kantor-kantor hukum, tapi memang kami juga tergabung di LBH. Ya, oke. LBH Sikap Banten. Yang kemudian dari beberapa kantor hukum kayak MYV Law Firm dan lain sebagainya itu tergabung di LBH Sikap Banten. Oke. Jadi naluri kami membantu masyarakat yang memang dianggap oleh kami terjolimi. Nah, kadang Maka awam dari itu, juga nih, Pak, ya? maka dari itu kami wajib untuk meluruskan fakta-fakta hukum yang ada. Begitu, Mbak. Baik. Jadi sebagai LBH juga ya, Pak, ya, tadi bagaimana ini bisa berpihak kepada masyarakat yang kadang masyarakat ini kan awam terhadap pengetahuan hal seperti itu, dan tadi yang Bapak sampaikan bahwa memang terzolimi posisinya ya, Pak, ya. Nah, baik, Pak. Kita akan break sejenak nih, Pak. Oke, Dan mangga. kita akan lanjut di segmen selanjutnya, pemirsa. Maka dari tujuan kemana-mana tetap bersama kami di Bincang hari ini.